Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita melakukan puji Trisandya. Dan setelah melakukan puji Trisandya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
Baik, Trisandye dan menyanyikan Garuda Pancasila sudah selesai. Sekarang Ibu absen dulu. Nah, yang pertama yaitu Ira. Om Swastiastu, Ibu hadir. Selanjutnya Ita. Baik, di sini Ibu akan membawakan materi pengertian catur marga yoga. Nah, di mana sebelumnya di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu yaitu Nilo Putualiningsih, NIM 191101101150, absen 25, kelas PA Pagi semester 5 Denpasar, jurusan Pendidikan Agama. Nah, adapun yang pertama yaitu pengertian catur marga yoga. Nah, catur marga yoga ini berasal dari dua kata yaitu catur dan marga. Catur ini berarti 4 dan marga berarti jalan atau cara ataupun usaha. Nah, jadi catur marga ini adalah 4 jalan umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke jalan Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widi Wasi. Nah, di mana catur marga yoga ini juga sering disebut dengan catur marga yoga. Nah, sesungguhnya kata yoga ini dapat juga berarti masuk atau menyatukan diri, sehingga catur marga yoga ini dapat pula diartikan 4 jalan untuk menyatukan dengan Tuhan untuk mencapai moksa. Nah, keempat jalan ini memiliki nilai namun menjadi sangat utama apabila didasari dengan kesungguhan hati dan keyakinan yang mantap. Nah, keempat jalan itu adalah Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Nah, sumber ajaran catur marga ada diajarkan dalam pustaka suci Bhagavad Gita, terutama pada Trayodhyaya tentang karma yoga marga, yakni sebagai satu sistem yang berisi ajaran yang membedakan antara ajaran Subhakarma, perbuatan baik, dengan ajaran Asubhakarma, perbuatan yang tidak baik. Yang dibedakan menjadi perbuatan tidak berbuat, akarma, dan wikarma, perbuatan yang keliru. Nah, karma di sini memiliki dua makna, yakni karma terkait ritual atau yajna, dan karma dalam arti tingkah perbuatan kedua tentang Bhakti Yoga Marga, yakni menyembah Tuhan dalam wujud yang abstrak dan menyembah Tuhan dalam wujud yang nyata. Misalnya mempergunakan nyasa atau pratima berupa arca atau mantra. Nah, ketiga tentang Jnana Yoga Marga, yakni jalan mengetahui
jalan pengetahuan suci menuju Tuhan yang Maha Esa. Ada dua pengetahuan, yaitu jenana ilmu pengetahuan itu keempat Raja Yoga Marga, yakni mengajarkan tentang cara atau jalan yoga atau meditasi konsentrasi pikiran untuk menuju Tuhan yang Maha Esa atau ide Sang Hyang Widi Wasa. Nah, adapun bagian-bagian dari Catur Marga Yoga, nah di dalam ajaran kerohanian ini, Hindu terdapat jalan untuk mencapai kesempurnaan, yaitu moksa, dengan menghubungkan diri dan memusatkan pikiran kepada ide Sang Hyang Widi Wasa yang disebut dengan Catur Marga Yoga. Catur Marga Yoga ini terdiri dari 4 bagian, yaitu Bhakti Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, Karma Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Nah, yang pertama yaitu Bhakti Marga Yoga. Kata Bhakti berarti menyalurkan atau mencurahkan cinta yang tulus dan luhur kepada Tuhan, kesetiaan kepadanya, perhatian yang sungguh-sungguh untuk memujanya. Kata marga ini berarti jalan atau usaha, sehingga Bhakti Marga Yoga adalah jalan untuk pengabdian kepada ide Sang Hyang Widi Wasa melalui cinta kasih yang luhur dan mulia. Nah, untuk memupuk serada atau rasa bakti dan kasih sayang terhadap Tuhan, dalam ajaran agama Hindu dikenal 2 bentuk bakti, yaitu apara bakti. Nah, apara bakti ini merupakan bakti yang dilakukan melalui pemujaan atau persembahan dengan berbagai pemohonan, dan permohonan itu wajar mengingat keterbatasan pengetahuan kita. Namun permohonan yang dimaksudkan itu wajar dan tidak terlalu berlebihan. Nah, yang kedua yaitu ada para bakti. Nah, para bakti ini merupakan bakti yang dilakukan melalui pemujaan atau persembahan dengan rasa tulus ikhlas, menyerahkan diri sepenuhnya kepada ide Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan yang Maha Esa. Penyerahan diri sepenuhnya ini kehadapannya bukanlah dalam bentuk pengertian pasif, tidak mau melakukan aktivitas, tetapi ia aktif dan dengan keyakinan bahwa bila bekerja dengan baik dan tulus, niscaya akan memperoleh pahala yang baik pula. Nah, dalam pustaka Hindu diuraikan beberapa jenis bentuk bakti yang disebut bawa bakti. Nah, adapun yang disebutkan itu yang pertama yaitu ada Santa Bawa, adalah sikap bakti seperti bakti atau hormat terhadap ibu dan bapak. Nah, yang kedua yaitu ada Sankhya Bawa. Sankhya Bawa ini adalah bentuk bakti yang meyakini Sang Hyang Widi Wasa, manifestasinya Ista Dewata, sebagai sahabat yang sangat akrab dan selalu memberikan perlindungan dan pertolongan pada saat yang diperlukan. Nah, yang ketiga yaitu ada Dasya Bawa. Dasya Bawa ini adalah bakti atau pelayanan kepada Tuhan seperti sikap seorang hamba kepada majikannya. Yang kelima ada Kanta Bawa, adalah seorang penyembah atau bakta seperti sikap seorang istri terhadap suami tercintanya. Nah, yang keenam ada Madhurya Bawa, adalah bentuk bakti sebagai cinta yang amat mendalam dan tulus dari seorang bakta kepada Tuhan. Yang terakhir di sini ada gejala-gejala dari adanya bakti marga. Adapun gejalanya yang pertama yaitu kerinduan untuk bertemu kepada yang dipujanya. Yang kedua ada keinginan untuk berkorban.
Yang ketiga yaitu keinginan untuk menggambarkan. Yang keempat ada melenyapkan rasa takut. Yang kelima ada melahirkan rasa seni. Yang keenam ada melahirkan rasa terharu. Yang terakhir yaitu melahirkan mitologi. Nah, seorang yang menjalani bakti marga ini disebut bakta. Nah, sikapnya selalu merasa puas dalam segalanya, baik dalam kehidupan dan baik dalam kelebihan dan kekurangan. Nah, sikapnya yang tenang dan sabar membawanya pada keseimbangan batin yang sempurna. Seorang bakta akan selalu mengembangkan sifat catur paramita, yaitu maitri, karuna, mudita, dan upeksa. Nah, selain itu, bakta akan selalu membebaskan diri dari keangkuhan, ahamkara, dan tidak ada ikatan sama sekali terhadap apapun, karena seluruh kekuatannya dipakai untuk memusatkan pikiran kepada ide Sang Yang Widiwasi. Nah, yang kedua yaitu ada Karma Marga Yoga. Nah, karma marga yoga ini adalah jalan atau usaha untuk mencapai kesempurnaan atau moksa. Nah, dengan perbuatan dan bekerja tanpa pamrih, dalam Bhagavad Gita tentang karma yoga dinyatakan sebagai berikut. Nah, tasmat asakta satatam karyam karma samcara asakto hiya acaran karma param apnoti purusa. Bhagavad Gita bab 3 sloka 19. Adapun artinya, oleh karena itu laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada hasilnya. Sebab dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama. Pada hakikatnya, seorang karma yogi selalu mendambakan pedoman rame ingawi sepi ing pamrih. Dengan penyerahan keinginan akan pahala yang berlipat ganda, hidupnya akan berlangsung dengan tenang dan dia akan memancarkan sinar dari tubuhnya maupun dari pikirannya. Bahkan dengan tenang dan dia akan memancarkan sinar dari tubuhnya maupun dari pikirannya. Nah, bahkan masyarakat tempat hidupnya pun kena menjadi bahagia, sejahtera, dia akan mencapai kesucian batin dan kebijaksanaan. Nah, pada hakikatnya seorang karma yogi selalu menambahkan pedoman Rengawi ini agar di kehidupannya mendapatkan kesejahteraan. Nah, yang ketiga yaitu ada Jnana Marga Yoga. Jnana Marga Yoga ini artinya kebijakan filsafat atau pengetahuan yoga, berasal dari urat kata yuj yang artinya menghubungkan diri. Nah, jadi Jnana Marga Yoga artinya mempersatukan jiwatman dengan para atman yang dicapainya. Nah, dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat pembebasan diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Tiada ikatan yang lebih kuat daripada maya, dan tiada kekuatan yang lebih ampuh daripada yoga untuk membasmi ikatan-ikatan maya tersebut. Nah, untuk melepas ikatan-ikatan, kita harus mengarahkan segala pikiran kita, karena segala pikiran kita akan memaksanya kepada kebiasaan-kebiasaan suci, akan tetapi
Akan tetapi bila kita ingin memberi suatu bentuk kebiasaan suci pada pikiran kita, akhirnya pikiran kita harus menerimanya. Suatu bentuk kebiasaan suci pada pikiran kita akhirnya menerimanya, maka haruslah kita akui bahwa segala pendidikan yang kita ingin biasakan tidak ada gunanya. Jadi proses pertumbuhan merupakan hal yang mutlak sebagai jalan tumbuhnya pikiran maupun perbuatan lahir. Nah, pelaksanaan swadharma dan sikap batin wikrama sangat diperlukan, di mana perbuatan lahir adalah penting, karena jika tidak berbuat maka pikiran kita tidak dapat diuji kebenarannya. Perbuatan lahir menunjukkan kualitas sebenarnya dari pikiran kita. Ada 3 hal yang sangat penting dalam hidup ini, yaitu kebulatan pikiran, pembatasan pada kehidupan sendiri, dan keadaan jiwa yang seimbang atau tenang, maupun pandangan yang kokoh dan damai. Nah, ketiga, hal tersebut di atas merupakan dhyana yoga. Nah, untuk tercapainya perlu dibantu dengan abhyasa, yaitu latihan dan wairagya, yaitu keadaan tidak mengaktifkan diri. Kekuatan pikiran kita dilakukan saat kita berbuat apa saja, dan pikiran harus dipusatkan kepada ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam urusan-urusan keduniawian, pemusatan ini mutlak diperlukan. Nah, hal ini bukan hanya diperlukan untuk sukses di dunia, tetapi juga dibutuhkan untuk kemajuan spiritual atau batin. Nah, usaha untuk menjernihkan kegiatan kita sehari-hari ialah kehidupan rohani. Nah, apapun yang kita laksanakan, berhasil atau tidaknya, itu tergantung kepada kekuatan atau pemusatan pemikiran kita kepadanya. Nah, inilah kelebihan Jnana Marga, jalan ilmu pengetahuan. Dibandingkan dengan marga-marga lainnya, dengan dikuasainya ilmu pengetahuan, manusia dapat bekerja lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan mereka yang dungu dan sedikit pengetahuannya, baik itu masalah pengetahuan duniawi ataupun pengetahuan tentang agama, karena ilmu pengetahuan itulah yang akan menuntun manusia menuju ke jalan yang benar untuk mencapai tujuan akhir. Maka dari itu, kejarlah ilmu pengetahuan dahulu sebanyak dan seluas mungkin. Nah, untuk yang keempat yaitu ada Raja Marga Yoga. Nah, Raja Marga Yoga adalah suatu jalan mistik atau rohani untuk mencapai moksa. Raja Marga mengajarkan bagaimana mengendalikan indra dari uriti mental atau gejolak-gejolak pikiran yang muncul dari pikiran melalui tapa, brata, yoga, dan semadi. Nah, tapa dan brata ini merupakan suatu latihan untuk mengendalikan emosi atau nafsu. Nah, yang ada dalam diri kita ke arah yang lebih positif sesuai dengan petunjuk ajaran kitab suci. Nah, sedangkan yoga dengan semadi adalah latihan untuk menyatukan Atman dengan Brahman dengan melakukan meditasi atau pemusatan pikiran. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi catur marga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu Bhaktiman.
Bakti marga yang pertama yaitu melaksanakan doa atau puja Trisandya secara rutin setiap hari. Nah, yang kedua ada berbakti ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa beserta semua manifestasinya. Yang ketiga ada berbakti kepada leluhur. Yang keempat melaksanakan upacara Dewa Yajna, Piodalan atau puja wali, Saraswati, Bagar Wesi, Galungan, Kuningan, Nyepi, Siwaratri atau Purnama. Nah, selanjutnya ada melaksanakan upacara Buddha Yajna atau istilahnya disebut dengan mesega atau mencari, taur atau memelihara lingkungan, memelihara hewan, melakukan penghijauan atau melestarikan binatang langka. Nah, melaksanakan upacara Pitri Yajna, bakti ke hadapan guru rupake atau reramu, ngaben ngerorasin atau malibye, atau mamukur atau ngeluar. Nah, melaksanakan upacara Resi Yajna ini upacara parikse, upacara dikse atau upacara ngelinghang weda, berdana punya pada sulinggih atau pandita, berguru pada orang suci, tirta yatra ke tempat suci bersama sulinggih atau pandita. Nah, yang kedua yaitu karma marga. Nah, karma marga ini yang pertama yaitu ada ngayah atau ngayah dan mata tulungan. Nah, di mana ngayah atau mata tulungan ini merupakan suatu istilah yang ada di Bali yang identik dengan gotong royong. Ngayah ini bisa dilakukan di pura-pura dalam hal upacara keagamaan. Nah, seperti odalan-odalan atau karya. Nah, sedangkan mata tulungan ini bisa dilakukan terhadap antar manusia yang mengadakan upacara keagamaan pula. Nah, seperti upacara pawiwahan atau mecaru dan lain sebagainya. Mekarmu saning nah di sini ada mekarmu saning melah, berbuat yang baik atau mekarmu saning melah hendaknya selalu kita lakukan. Nah, dalam agama Hindu ada slogan mengatakan rawe ing gawe seti ing pamrih. Nah, slogan ini begitu melekat pada diri kita sebagai orang Hindu. Nah, selanjutnya yaitu ada ajaran karma pala. Nah, karma pala ini merupakan hasil dari suatu perbuatan yang dilakukan. Kita percaya bahwa perbuatan yang baik Subkarma akan membawa hasil yang baik dan perbuatan yang buruk akan yaitu asubkarma yaitu membawa hasil yang buruk pula. Nah, karma pala ini memberi keyakinan kepada kita untuk mengarahkan segala tingkah laku kita agar selalu berdasarkan etika atau selalu mengarahkan ke ajaran yang baik pula. Selanjutnya yaitu karma pala mengantarkan roh atau atman masuk ke surga atau masuk ke neraka. Nah, bila dalam hidupnya selalu berkarma baik, maka pahala yang didapat adalah surga. Nah, sebaliknya, bila selama hidupnya selalu berkarma buruk atau selalu membenci orang lain, selalu merasa iri hati, maka hukuman nerakalah yang terjadi. Nah, dalam pustaka-pustaka dan cerita-cerita kebahagiaan alam yang indah dan serta mengenakan, neraka adalah alam yang buruk selama masa hidupnya. Selesai menikmati surga atau neraka, roh atau atman akan mendapatkan kesempatan mengalami penjelmaan kembali sebagai karya penebusan dalam usaha menuju moksa. Nah, di sini ada jenana marga. Nah, di mana jenana marga ini yang pertama yaitu ajaran Brahmacari.
ajaran Brahmacari ini adalah mengenai masa menuntut ilmu dengan tulus ikhlas. Tugas pokok kita pada masa ini adalah belajar dan belajar. Nah, belajar di sini dalam arti luas, yakni belajar dalam pengertian bukan hanya membaca buku saja, tetapi lebih mengacu pada ketulus ikhlasan dalam segala hal. Maharesi Wararuci dalam kitab Saras Musjaya Sloka 27 mengajari kita memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya, yang beliau umpamakan seperti rumput ilalang yang masih muda, bahwa masa muda itu pikiran masih sangat tajam, hendaknya digunakan untuk menuntut dharma dan menuntut ilmu. Nah, pengetahuan dengan tajamnya pikiran seorang anak juga bisa meyadnyakan tenaga dengan tenaga dan pikiran itu. Nah, di sini yang kedua yaitu ada ajaran Aguron-Guron. Ajaran Aguron-Guron ini merupakan suatu ajaran mengenai proses hubungan guru dan murid. Namun istilah dan proses ini telah lama diluapkan karena sangat susah mendapatkan guru yang mempunyai kualifikasi tertentu, dan juga sangat sedikit orang yang menaruh perhatian dan minat terhadap hal. Untuk yang terakhir yaitu ada Raja Marga Yoga. Nah, di mana setiap pengikut Raja Marga Yoga ini akan dapat menghubungkan dirinya dengan kekuatan rohaninya melalui Astanga Yoga. Nah, Astanga Yoga ini adalah 8 tahapan yoga untuk mencapai moksa. Nah, Astanga Yoga ini diajarkan oleh Maharishi Patanjali dalam bukunya yang disebut dengan Yoga Sutra Patanjali. Nah, adapun bagian-bagian dari Astanga Yoga yang merupakan implementasi dari ajaran Raja Marga Yoga, yaitu di sini Ibu akan bacakan. Yang pertama ada yama. Yama itu bentuk atau larangan atau pengendalian diri yang harus dilakukan oleh seseorang dari segi jasmani. Nah, misalnya dilarang membunuh, ahimsa, dilarang berbohong, satya, pantang menginginkan sesuatu yang bukan miliknya, asteya, pantang melakukan hubungan seksual, brahmacari, dan tidak menerima pemberian dari orang lain, aparigraha. Nah, yang kedua yaitu ada nyama. Nah, nyama ini merupakan pengendalian diri lebih bersifat rohani, atau misalnya sauca, tetap suci lahir batin, santosa, selalu puas dengan apa yang datang, swadhyaya, mempelajari kitab keagamaan, dan iswara pradana, selalu bakti kepada Tuhan. Nah, yang ketiga yaitu ada asana. Asana ini yaitu sikap duduk yang menyenangkan dan teratur dan disiplin. Nah, yang keempat ada pranayama. Pranayama ini yaitu mengatur napas sehingga menjadi sempurna melalui 3 jalan, yaitu purake menarik napas, mubake menahan napas, dan ucake mengeluarkan napas. Nah, yang kelima ada pratyahara. Nah, pratyahara ini merupakan mengontrol dan mengendalikan indera dari ikatan objeknya sehingga orang dapat melihat hal-hal suci. Nah, selanjutnya ada dhyana. Dhyana ini yaitu memusatkan pikiran yang tenang, tidak tergoyahkan kepada suatu objek. Dhyana dapat dilakukan terhadap ista dewata. Selanjutnya ada dharana. Dharana yaitu usaha-usaha untuk menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan. Nah, yang terakhir di sini ada samadhi. Nah, samadhi ini yaitu penyatuan Atman sang diri sejati dengan Brahman. Bila seseorang melakukan latihan yoga dengan teratur dan sungguh-sungguh, maka ia akan mendapat getaran-getaran suci dari wahyu Tuhan. Nah, sekian penjelasan dari Ibu mengenai materi Catur Marga Yoga. Nah, jika ada materi yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, untuk waktu Ibu persilakan.
menurut Bakti Marga Yoga. Sekian Ibu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, apa saja ciri-ciri seorang penganut Bakti Marga Yoga? Nah, di sini Ibu akan menanggapi. Yang pertama yaitu ada terlibat dalam ritual. Nah, banyak mempelajari tatwa, optimis dalam melaksanakan ajaran agama Hindu, sehingga dapat mewujudkan trikaya parisudha, selalu bertindak dalam ajaran agama Hindu. Nah, seperti itu. Apakah jawabannya bisa diterima? Nggih Ibu, sampun suksema Ibu. Untuk siswa lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak, sebelum Ibu akhiri, di sini Ibu akan memberikan tugas dan dikumpul di pertemuan minggu depan. Nah, di mana tugasnya yaitu membuat briefing tentang ajaran Catur Marga Yoga dalam lingkungan sekitar. Sudah jelas? Nggih sampun Ibu. Baik, di sini sebelum Ibu akhiri, Ibu akan beri kesimpulan mengenai materi Catur Marga Yoga. Nah, dalam penjelasan Ibu, dapat Ibu simpulkan bahwa Catur Marga Yoga ini terdiri dari kata catur berarti 4 dan marga berarti jalan atau cara ataupun usaha. Nah, Catur Marga Yoga ini merupakan 4 jalan mencapai moksa yang dapat dilakukan dengan jalan Bakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Nah, dalam hal ini manusia dibebaskan untuk memilih jalan yang mana ingin dikehendaki, asalkan dengan perasaan yang tulus ikhlas, agar pencapaian moksa dapat diraih dengan sempurna. Nah, untuk mencapai moksa dapat dilakukan dengan Bakti Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, Karma Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Nah, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada salah kata dalam memberikan materi atau ada kekeliruan dalam memberikan materi, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Ibu tutup dengan para misalnya. Om Santi 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 Om.